Nomor 7 atau as-sabi. Annaha tuftahu lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsh. Bahwa la ilaha illallah karenanya akan dibukakan pintu-pintu langit. Karena sebab kalimat la ilaha illallah, pintu-pintu langit itu akan dibuka. Dan tentunya ketika pintu langit dibuka menunjukkan kebaikan. Ya, pintu-pintu langit dibuka itu menunjukkan kebaikan. Dan terus melesat ini kalimat la ilaha illallah hatta tufdiya ilal arsh, sehingga kalimat la ilaha illallah ini mencapai ke arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada dua perkara di sini. Dibuka pintu-pintu langit dan la ilaha illallah terus menuju arsh. Dibuka pintu-pintu langit berarti kebaikan-kebaikan akan diberikan. Serta menuju arsh, maksudnya apa? Disebutkan di sini kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsh majtanabal kabair. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sama sekali dengan ikhlas, berarti hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan pujian orang, juga bukan karena sum'ah supaya didengar orang, tidak, tapi mukhlisan, ikhlas. Dan dia juga tinggalkan kesyirikan, dan ini maksud ikhlas. Illa futihat lahu abwabus sama, melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Artinya karena la ilaha illallah dibukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu keberkahan untuknya, kebaikan-kebaikan untuknya, hatta tufdiya ilal arsh, sehingga la ilaha illallah ini mencapai arsh. Kata para ulama, yang dimaksud mencapai arsh la ilaha illallah yaitu akan cepat diterima oleh Allah. Karena kan jaraknya jauh dari bumi ke arasy-Nya Allah, jarak yang sangat jauh. Tapi sampai ke sana, yang menunjukkan pertama cepat diterima oleh Allah, dan yang kedua kata para ulama sempurnanya pahala. Sempurnanya pahala ketika la ilaha illallah ini bisa sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya majtanabal kabair, selagi orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah dia tinggalkan, dia jauhi dosa-dosa besar. Ini yang akan menjadikan amalannya itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahalanya juga akan sempurna dan kebaikan-kebaikan akan dibukakan karena ucapan kalimat tauhid la ilaha illallahnya. Berarti yang ketujuh, tuftahu lahu abwabus sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan juga sampai mencapai arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi maksud dari dibukakan pintu langit dan sampai mencapai arasy-Nya Allah. As-samin yang ke-8, annaha a'la syu'abil iman, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Berarti iman itu bercabang-cabang, yang menjadikan manusia itu bisa tinggi imannya dan bisa rendah imannya. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan la yatajazza, imannya satu, tetap sama. Berarti yang mengatakan satu seperti kelompok Murji'ah, mereka mengatakan iman kita sama dengan imannya Abu Bakar, sama dengan imannya para sahabat yang lain. Itu kalau yang mengatakan iman itu tidak bercabang atau iman itu tidak bertingkat-tingkat. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat, dan kita sendiri merasakan. Kalau kita lagi nggak ke masjid, jarang taklim, jarang melakukan ibadah, kumpulnya dengan orang-orang yang nggak jelas, kita sadari
lagi iman kita lagi merosot. Tapi ketika kita bermajlis, ketika kita itu bergaul dengan teman-teman yang soleh, kita merasa iman kita bertambah, dan itu kita rasakan. Maka karena bertingkat-tingkat di sini ada banyak cabang. Nabi sendiri mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih. Kalimat bid'un itu kira-kira 3 sampai 9. Ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Fa'afdaluha, maka yang paling afdal, yang paling utama dari 60 atau 70 lebih cabang tadi, yaitu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dia di sini Nabi mengatakan qaul, ucapan. Karena memang la ilaha illallah itu diucapkan, ya. Tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini juga bertingkat-tingkat. Kalau orang mengucapkannya, meyakini dalam hatinya, diikrarkan dalam hatinya, diamalkan, maka akan menjadi tinggi tingkatan ucapan la ilaha illallahnya. Tapi bisa rendah sekali ucapan la ilaha illallah kalau cuma terucap begitu saja. Makanya ada tingkatan-tingkatan orang mengucapkan la ilaha illallah. Kelompok yang paling rendah, dan bahkan ini bukan dikatakan mukmin sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah, yaitu kalau cuma mengucapkannya seperti orang munafik. Orang munafik hatinya kufur, kafir. Mereka ucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi jauh, belum sampai pada tingkatan iman, karena cuma ucapan. Lalu kalau yang paling tinggi, dia ucapkan tapi dia juga amalkan, maka ini yang terpuji. Lalu yang antara dua ini, ya, dari qaulu la ilaha illallah yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan tapi bermaksiat juga. Ibarat amar ma'ruf sedikit nyambi mungkar, bukan nahi mungkar, tapi mungkar pun disambi. Berarti dia melakukan perbuatan yang baik, tapi maksiat juga jalan. Maka ini yang ucapan la ilaha illallahnya di tengah-tengah ini, tapi tidak sampai pada derajat nifak yang bawah tadi, dan juga tidak sampai pada derajat yang tinggi. Hatinya tidak menjadi tinggi, atau ucapan la ilaha illallahnya tidak bernilai tinggi. Karena apa? Tidak suci, tidak bersih. Ilmu dan amalnya tidak bertambah, sehingga tidak sampai tinggi derajatnya. Maka yang tinggi derajatnya yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia yakini, ikrarkan dalam hatinya, dia juga amalkan dengan anggota badannya. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang paling rendah dari cabang keimanan yaitu menyingkirkan duri, suatu yang mengganggu dari jalan. Dan ini bentuk keimanan. Jangan dikira itu perkara yang ringan, yang gak bernilai. Itu bentuk keimanan. Lalu wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu juga sebagian atau cabang dari cabang keimanan. Berarti malu itu juga cabang keimanan. Di sini Rasul mencontohkan 3. Karena ini menunjukkan iman itu berupa qaul, kemudian amal, kemudian keyakinan dalam hati, ya, atau ikrar dalam hati. Ucapan la ilaha illallah, amalan menyingkirkan diri dari jalan, kemudian amalan hati yaitu rasa malu. Ini menunjukkan iman itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi qaulun bil lisan, ya, wal ikrar bil qalb atau bil janan, wa amalan bil arkan. Itu yang namanya iman. Wa fi lafdin, tadi riwayat Muslim, wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una baban adnaha imatatul adha 'anit thariq wa arfa'uha qaulu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 lebih pintu. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih. At-tasi', yang ke-9. Ini tentang yang ke-9 dan ke-10 ini tentang
makna lain atau sebutan lain dari kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwa la ilaha illallah itu adalah disebut juga kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis At-Tufail bin Abi bin Ubay bin Ka'ab an abihi, yaitu Ubay bin Ka'ab, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa alzamahum kalimatat taqwa. Allah mengatakan wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan mereka kalimat takwa. Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah. Wa alzamahum kalimatat taqwa, ini ayat. Dan Allah mengharuskan, mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Qala, Nabi menafsirkan kalimat takwa yaitu la ilaha illallah. Berarti kalimat takwa adalah yang dimaksud la ilaha illallah. Maka kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, berarti ini kalimat takwa, kalimat yang menunjukkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut satu lagi, Al-Ashir yang ke-10, sebutan lain dari kalimat la ilaha illallah yaitu al-qaulus sabit, ucapan yang mantap. Ini la ilaha illallah, berarti al-qaulus sabit, ucapan yang mantap, yaitu di dalam firman Allah Ta'ala fi qaulihi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Berarti di dalam kehidupan dunia ketika orang dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti imannya semakin kuat. Maka orang yang pelajari la ilaha illallah, dia berusaha untuk mengamalkannya, berarti Allah berikan untuknya al-qaulus sabit, ini ucapan yang mantap. Ini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Kama fi hadisil Barra, sebagaimana pula disebutkan dalam hadis Al-Barra radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seorang muslim ketika ditanya di alam kuburnya, dia bersaksi bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit. Maka itulah firman Allah, Allah mantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap di dunia dan di akhirat. Berarti dimantapkan di akhirat, karena yang namanya alam kubur ada termasuk alam akhirat. Karena yang namanya kubur itu imma raudhatan min riyadil jannah aw khufratan min hufarin nar. Bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, dan bisa menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Tapi perhatikan di sini yang harus kita cermati, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu kalau orang sudah meninggal dunia, maka tidak bermanfaat untuk ditalkin man rabbuka man nabiyuka, karena banyak melakukannya. Apakah mereka punya dasar? Ada dasarnya dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram, ada hadisnya. Mentalkin la ilaha illallah atau mentalkin man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Tapi hadisnya dhaif, bahkan hadisnya maudhu. Sehingga hadis tersebut dijadikan dalil untuk orang kalau di kuburannya ditalkinkan. Mungkin antum kadang melihat dibacakan, istilahnya diberikan bocoran soal. Nanti kamu akan didatangi oleh dua malaikat yang kamu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini, jawablah ini. Pertanyaan kedua ini, jawablah ini. Dikasih bocoran ya. Memang hadisnya ada, tapi Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan hadisnya dhaif, dan para ulama meneliti hadisnya maudhu, palsu. Tapi itu dijadikan landasan dalil. Nanti kita harus berusaha mencermati kesahihan dalil tersebut.
Nah, yang bermanfaat itu ketika dia masih hidup, yaitu lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkin orang yang hendak mati. Kalimat mauta itu bukan orang yang sudah mati, tapi mautakum adalah man hadarathul wafah, orang yang hampir meninggal dunia, yang kematian mendatanginya dan masih bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Talkin dia, tuntun dia ucapkan la ilaha illallah. La ilaha. Kita yang menuntun. Jangan, sudah saya terangkan sebelumnya, jangan kita itu menyuruh dia baca la ilaha illallah. Dia nggak mau baca, dia berat kok. Apalagi dia masih mikir anaknya, utangnya, ini dan itu kan itu. Dia berat menghadapi sakaratul maut. Apalagi kalau memang dia benar-benar sudah melihat malaikat maut yang datang menghampirinya. Kan semua orang yang mau meninggal dunia, dia akan melihat malaikat maut. Kalau sudah melihat malaikat maut itu sudah nggak pernah berpikir yang lain. Maka orang lain mentalkinnya, menuntunnya ucapkan la ilaha illallah, dan jangan menambah yang lain. Karena kalau menambah yang lain berat. La ilaha illallah tambah Muhammadur Rasul tambah berat. Cukup la ilaha illallah ulang-ulang. Karena Nabi cuma memerintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkin orang yang mati dengan la ilaha illallah. Kalau tambah Muhammadur Rasul berat bagi dia. Apalagi kadang orang cuma bilang nyebut-nyebut, bingung dia. Nanti khawatir but repot ini. Jangan seperti itu. Perintah Nabi talqin, dan itu yang akan bermanfaat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Coba kalau kita bisa mentalkin orang tersebut, lalu sampai ucapan orang terakhir itu la ilaha illallah, akan bermanfaat bagi kita, akan menjadi kebaikan kita, karena kita yang menuntunnya, sama dengan kita tunjukkan dia kepada kebaikan. Maka seperti itu yang bermanfaat. Ini sebelum meninggal dunia. Atau yang mungkin sebagian riwayat membacakan surat Yasin, mungkin ada yang menghasankannya, tapi juga sebagian ulama mendhaifkannya. Andai kata menghasankannya, dibacakan juga sebelum meninggal dunia. Bagi ulama yang menyatakan, atau bagi yang menyatakan hadis tentang bacakan surat Yasin sebelum meninggal itu hasan, maka bacakannya sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Tapi kalau setelah meninggal, tidak ada manfaatnya kecuali yang disyariatkan seperti doa, melaksanakan nadar-nadarnya, melaksanakan wasiat-wasiatnya, serta yang lainnya, itu yang bermanfaat untuk si mayit, atau termasuk amal solehnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.